문제가 있었으면 솔직히 받아들여. 내가 Garuda terluka di Jeddah, kegagalan 0-1, dan reaksi pedas dari mantan pelatih STY. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit ketika takluk 0-1 dari Irak dalam pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City dini hari tadi. Kekalahan itu sekaligus memupus harapan Garuda untuk melanjutkan langkah ke putaran berikutnya. Setelah laga usai, perhatian masyarakat sepak bola pun terfokus kepada kritikan tajam dari seorang mantan pelatih tim nasional yang mengecam taktik yang diterapkan Patrick Kluivert serta keputusan pencoretan pemain, terutama soal Justin Hubner. Dalam pandangan mantan pelatih tersebut, kegagalan malam ini bukan sekadar soal nasib atau keputusan wasit, melainkan kegagalan metodis dalam pengambilan strategi dan manajemen skuad. Berikut rangkuman poin-poin penting dalam kritik dan pernyataannya. H2 1. Taktik Patrick sangatlah amburadul. Selain dalam wawancara usai pertandingan, mantan pelatih menegaskan bahwa sejak awal laga, pola permainan yang ditampilkan tim Garuda tampak ragu-ragu dan tak konsisten. Menurut dia, Kluivert tidak memiliki rencana yang solid untuk mengeksploitasi kelemahan pertahanan Irak, dan pergantian-pergantian yang dilakukan tampak lebih reaktif ketimbang proaktif. Beberapa kritik spesifik yang dilontarkan. Kal. Ul. Antara Nian. Strong. Kurangnya keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Mantan pelatih menyebut bahwa Garuda terlalu sering tertinggal dalam transisi, sehingga ketika kehilangan bola, pertahanan Indonesia mudah terekspos serangan balik Irak. Li. Ketidakjelasan instruksi saat laga berlangsung. Strong. Pemain terlihat kebingungan antara kapan menekan dan kapan menahan, terutama di tengah lapangan. Mantan pelatih ini menyebut bahwa sebuah tim nasional selevel Indonesia harus punya skema cadangan saat lawan berubah taktik. Namun yang terlihat adalah tim seperti kehilangan kontrol. Penggunaan pemain yang tidak sesuai kebutuhan match. Dia menyoroti bahwa beberapa pergantian pemain dilakukan terlalu lambat atau menggantikan posisi yang tidak bermasalah, sehingga momentum yang bisa digali justru hilang. Kritik amburadul yang ia lontarkan bukan sekadar retorika. Menurut beliau, ini mencerminkan bahwa Kluivert belum menemukan identitas sebagai juru taktik tim nasional dan belum bisa mengakomodasi berbagai karakter pemain di lapangan secara maksimal. Fokus kritis terhadap penghapusan nama Justin Hubner. Yang paling tajam dari pernyataan mantan pelatih tersebut adalah pertanyaan retoris. Kenapa harus Justin Hubner yang dicoret? Ia menyebut pencoretan Hubner sebagai salah satu kesalahan serius dalam manajemen skuad Indonesia menjelang laga besar ini. Beberapa poin yang disorot. Yang paling tajam, menurut mantan pelatih, Hubner memiliki kemampuan bertahan dan kecepatan yang ideal untuk menghadapi serangan Irak, terutama dalam duel fisik. Meskipun bukan pemain primadona, kehadirannya bisa menjadi opsi tambahan untuk menjaga stabilitas lini belakang saat lawan melancarkan serangan cepat. Konsistensi performa di Piala Asia atau pertandingan sebelumnya. Mantan pelatih mengklaim bahwa Hubner telah menunjukkan performa cukup baik dalam sesi persiapan dan uji coba sebelumnya, sehingga keputusan mencoretnya tampak kurang adil jika didasarkan semata-mata pada nama besar atau ekspektasi tinggi. Dampak psikologis terhadap tim, menurut kritikus ini, ketika seorang pemain yang secara teknis layak dipertahankan dicoret, itu bisa memicu ketidakpastian dalam tim. Siapa lagi yang akan dianggap aman? Ia menyebut bahwa keputusan semacam itu bisa merusak kepercayaan diri pemain dan menciptakan suasana internal yang tidak nyaman. Ulin, mantan pelatih juga menyatakan bahwa pencoretan Hubner bukan saja kesalahan teknis, melainkan simbol dari pendekatan yang terlalu top-down, di mana satu pelatih memaksakan preferensinya tanpa mempertimbangkan kondisi tim secara menyeluruh. Iga. Kritik terhadap manajemen rotasi dan komposisi skuad. HTK. Selain poin di atas, mantan pelatih ini juga mengulas beberapa aspek teknis lain yang menurutnya memperparah situasi. Attack. Rotasi terlalu radikal menjelang laga krusial. Strong. Menurut dia,
Kluivert melakukan banyak perubahan komposisi antara laga melawan Arab Saudi dan Irak, sehingga para pemain belum sempat beradaptasi benar dengan skema baru. Strong, kurangnya pemain pengganti dengan peran jelas. Mantan pelatih menyebut bahwa bench pemain cadangan yang tersedia tidak tepat dalam hal fungsionalitas, ketika diperlukan pemain yang bisa menambah daya tembak atau memperkuat pertahanan. Instrumen itu belum siap. Attack. Kurangnya fleksibilitas taktik saat tertinggal. Setelah tertinggal pada menit ke-76 oleh gol Zidane Iqbal dari Irak, menurut pengamat ini, Kluivert tampak kehabisan cara. Pergantian pemain ofensif dilakukan terlambat, dan pola perubahan tak terlihat senyata dalam tim top dunia. Ketergantungan berlebihan pada upaya individual. Mantan pelatih menilai bahwa Indonesia terlalu berharap pada kemampuan pemain individui untuk menciptakan peluang, alih-alih merancang serangan kolektif yang sistematis. Padahal dalam pertandingan-pertandingan penting, efektivitas skema timlah yang sering menentukan hasil. HT2, kritik tidak berarti pengabaian persoalan lain, wasit keberuntungan. Namun dalam pengamatannya, meskipun kritis terhadap Kluivert, mantan pelatih ini mengakui bahwa ada faktor eksternal yang juga memperberat nasib Indonesia. Ulat, keputusan wasit dan insiden kontroversial. Dalam laporan media, diceritakan bahwa ada momen-momen di mana keputusan wasit Cina, Manning, dianggap merugikan Indonesia. Misalnya, protes bahwa seharusnya kartu merah terhadap pemain Irak, atau kejanggalan penalti yang dianggap bias. VN Express International +1. Momentum buruk dalam satu momen kunci. Kekalahan 1 itu terjadi berkat satu gol tunggal dari Zidane Iqbal pada menit ke-76. Yang menurut beberapa liputan muncul dari kelengahan kunci di pertahanan. Reuters +1. Kondisi fisik dan mental yang dihadapi tim. Mantan pelatih juga menyoroti bahwa Indonesia bermain di tengah rentetan pertandingan berat, dengan jeda istirahat singkat antar laga, yang tentu memengaruhi kesiapan mental dan kebugaran tim. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa faktor-faktor eksternal tersebut tidak bisa dijadikan kambing hitam utama. Tanggung jawab tetap berada pada bagaimana strategi, komposisi, dan keputusan pelatih di lapangan. Unggal 4. Reaksi publik, implikasi dan panggilan evaluasi. Kritikan mantan pelatih ini langsung memicu respons di media sosial dan kalangan pengamat. Ausut dan publik dan media Indonesia sebagian besar menyambut kritik tersebut dengan antusias. Banyak yang menyebut bahwa sudah saatnya evaluasi menyeluruh terhadap kepelatihan, metode, dan manajemen timnas. Ausut, pendukung Kluivert atau pihak pendukung kontinuitas, membalas bahwa tidak semua kesalahan bisa diprediksi dan bahwa dalam sepak bola, terkadang nasib dan momen laga menentukan. Ausut, panggilan untuk evaluasi dan pergantian pendekatan semakin menguat. Beberapa komentator menyebut bahwa tim nasional tidak bisa hanya mengimpor skema pelatih asing tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan kondisi pemain lokal. Ini tekanan terhadap PSSI dan tim teknis untuk melakukan audit atas proses pemilihan pelatih, dukungan staf pelatih, dan sistem pengembangan pemain muda terus mengemuka. Bila kelak diuji secara rasional, kritik mantan pelatih ini bisa menjadi dasar perubahan penting dalam manajemen timnas Indonesia. Apakah Kluivert akan mempertahankan prinsipnya ataukah harus membuka diri terhadap penyesuaian agar lebih responsif terhadap kondisi tim? Refleksi akhir antara kesalahan dan pembelajaran. Kekalahan 0-1 dari Irak tidak bisa dengan mudah dilihat sebagai kegagalan tunggal pelatih, tapi kombinasi banyak faktor, taktik, kondisi pemain, tekanan laga, dan keputusan instan dalam pertandingan. Namun, kritik mantan pelatih menggarisbawahi bahwa dalam kompetisi kelas dunia, margin kesalahan itu sangat tipis, dan kesalahan dalam pengelolaan taktik serta integrasi pemain bisa berakibat fatal. Keputusan mencoret Justin Hubner, menurut mantan pelatih, merupakan simbol dari pendekatan yang kurang matang dan kurang inklusif terhadap opsi pemain yang mungkin tidak jadi favorit, tapi punya nilai fungsional. Kombinasikan itu dengan manuver taktis yang dianggap amburadul, dan hasilnya adalah kekalahan yang terasa tidak hanya menyakitkan, tetapi bisa jadi telah bisa dihindari dengan perencanaan lebih matang.
Kini, bagi Garuda, fokus utama adalah bagaimana memetik pelajaran dari kekalahan ini. Bagaimana menata ulang struktur strategi, memperkuat pondasi ide permainan, dan membangun mentalitas tim yang tahan terhadap kritik dan tekanan. Bagi Patrick Kluivert, tantangan besar adalah menerima kritik, melakukan introspeksi, dan menunjukkan bahwa sebagai pelatih tim nasional bukan hanya soal nama besar, melainkan soal menyatukan visi dengan kemampuan nyata di lapangan.